Berdoa, Ya, kami membawa semua program kerajaan-Mu di Regional 2 ke dalam tangan-Mu. Dan apa yang menjadi pesan Raja bagi kami di tempat di mana kami diutus sebagai duta besar. Berbicaralah dalam kebesaran-Mu, dalam kewahyuan-Mu, dan dalam hikmat-Mu Tuhan. Sehingga mata kami terbuka semakin panjang melihat, pendengaran kami semakin terbuka untuk mendengar hal-hal yang rahasia dari kerajaan Allah, dan hati kami semakin diperlebar untuk terus berjalan di dalam tantangan dan di dalam proses apapun. Raja di atas segala raja menyertai kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Joe, yang akan membangun kami semua. Biarlah hikmat, kemampuan, kuasa dari Tuhan mengalir. Terkoneksi dengan Kingdom Leaders, warga kerajaan Tuhan di bumi Sulawesi dan Maluku Utara. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. ya. Silakan Pak Jonathan Patiasina untuk pembekalan sesi pertama ini. Nah, kita mute semua ya, supaya tidak ada suara-suara yang nanti masuk. Puji Tuhan, apa kabar semuanya, saudara-saudara yang kekasih? Semuanya kelihatan bahagia ini. Apalagi Pak Kris Apitula. Mantap. Ya, Bandung, kumaha tuh teh? mantap, mantap. Saya ingin share dua hal. Jadi saya pakai sesi pertama dan mungkin sudah mendengar banyak tentang hal ini. Tapi saya ingin membahas tentang kingdom priority dan sekaligus dengan positioning kita. Saya ingin bahas kingdom priority dengan tujuan supaya kita kemudian bisa menangkap kira-kira yang harus kita kerjakan apa ya. Sering sekali kita bergerak dalam apa yang kita bilang kerajaan, tapi prioritas kita bukan di kerajaan. Prioritas kita pada hal yang lain. Padahal kita paham betul bahwa Tuhan kita menghendaki kita betul-betul memprioritaskan kerajaan. Ya, tak? Nah, yuk kita akan mulai. Saya ingin share aja. Nanti PowerPoint-nya nyusul di belakang, sudah bisa dapat setelah ini. Tapi saya share aja dulu. Saya tahu semuanya adalah pembelajar-pembelajar yang baik dan selalu kita akan ada waktu tanya jawab. Kita akan membaca sekarang ini yang pertama adalah Matius 6 ayat 33. Semua orang tahu ayat ini dan ayat ini adalah ayat yang pasti bukan cuma orang mengetahuinya tapi bahkan pada prinsipnya orang menjadikannya ayat emas, menjadikannya ayat-ayat pilihan yang mereka sukai. So kita akan baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Nah, itu ayat yang kita ketahui. Nah, mari kita dudukan dulu hal ini. Kita tahu persis bahwa Matius 6 ini termasuk pada seri khotbah di bukit dan semua orang tahu sebagai orang yang belajar Alkitab kita mengetahui bahwa Injil Matius pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7 itu berbicara tentang kingdom values, berbicara tentang kingdom principles, berbicara tentang kingdom character, sampai beberapa penulis pengantar perjanjian baru mengatakan bahkan bahwa Matius 5 sampai Matius 7 itu mereka menyebutnya as a constitutions of the kingdom. Itu bayangkan, itu ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Matius 5 sampai 7 itu adalah the constitution of the kingdom. Jadi itu kira-kira undang-undangnya kerajaan yang Yesus beritahu bahwa orang yang tinggal dalam kerajaan Allah harus mengikuti aturan-aturan ini. Dan tentu kita tahu bahwa
Yesus tidak menghapus hukum Taurat, bahkan di kitab itu dia berkata bahwa dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Dia tahu persis bahwa hukum adalah sesuatu yang tidak bisa sekedar dibuang begitu aja. Ya, kerajaan harus punya hukum. Ya. Jadi makanya berpikir hukum tidak ada salahnya. Jadi ada satu waktu kita anggap hukum jelek kan? Ingat nggak? Ada satu waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai mungkin tahun kemarin orang berpikir bahwa kasih karunia penting, hukum jadi nggak penting. Jadi apa yang hukum mereka hapus, apa yang hukum nggak bisa. Dalam kerajaan hukum tetap harus ditegakkan. Ya, saya kasih contoh, coba aja bunuh orang, coba aja. Ya, saudara akan terima kasih karunia tapi dalam penjara, itu udah pasti. Nggak perlu pintar aja. Saudara tidak mungkin lari keluar, kemudian mengangkat tangan berkata haleluya dan kamu bebas. Enggak. Kalau kamu bunuh orang, tetap kamu bakal masuk penjara. Itu tetap. Oh, apakah kamu diselamatkan? Ya, dalam penjara. Silakan. Jadi artinya ada hukum yang tetap harus ditegakkan gitulah. Itu penting. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa di dalam Matius 5 sampai Matius 7 itu memang urutannya jelas. Matius 5, Yesus banyak berbicara identitas. Kira-kira dia bicarakan identitas saudara siapa? Makanya di Matius 5 saudara menemukan ya kata-kata berbahagia itu sebenarnya sedang menunjukkan identitas dan karakter kita. Ayat 13 sampai ayat 16 menunjukkan siapa kita. Kamu garam dunia, kamu terang dunia, dan seterusnya. Tapi kemudian pasalnya yang ke-6, dia mulai bercerita tentang ibadah. Misalnya tentang memberi sedekah. Apa yang diberi tangan kananmu tidak perlu diketahui tangan kirimu. Kemudian pasal 6 bagian kedua dia mulai mengajar orang berdoa, berpuasa. Itu semua kemudian kita ketahui di situ. At the end of the day, masuk dalam ibadah, dia bilang ini, hartamu jangan simpan di bumi ini. Taruh kepada hal-hal yang kekal. Investasi kepada hal-hal yang kekal. Jangan taruh di bumi. Di bumi banyak pencuri, ngengat, dan karat bisa merusakkan hartamu. You can invest it into the kingdom. Kau bisa investasikan pada surga. Masuk pasal 7, dia mulai membahas tentang produk yang asli dan produk yang palsu. Di pasal 7 sudah menemukan semua urusan tentang orang akan diketahui dari buahnya lah pohon diketahui, hati-hati terhadap pengajaran sesat and so on. Kemudian endingnya dia berkata bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada yang berkata kami bernubuat, kami mengusir setan, kami menyembuhkan orang. Kami berkata, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Jadi kemudian dia ending dengan statement barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia akan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia seperti membangun rumah di atas pasir. Mengapa saya ceritakan ini? Supaya sudah tahu bahwa apa yang bakal kita bahas tadi itu dalam sebuah konteks. Nah sekarang pasal 6. Ayat yang kita baca tadi pasal 6. Itu tentang ibadah. Itu tentang doa. Tentang ibadah kita itu. Pasal 6 itu berhubungan tentang ibadah. Tentang pemberian. Tentang memberi kepada sedekah kepada orang miskin. Tentang berdoa, berpuasa. Semua dibahas di pasal 6 itu. Nah setelah di pasal 6 itu, sebenarnya ayat 33 dari Injil Matius ini, kalau kita mau tahu akarnya dari mana, saudara harus baca ayat kunci di situ. Ayat kuncinya terdapat di ayat 24. Sekarang kita buka ayat 24. So, Matius 6 ayat 24 ini adalah kunci dari ayat yang ke-20, ayat yang ke-33 itu. Jadi ayat 24 kuncinya. Kalau saudara tidak ngerti ayat 24, saudara bakal susah mengerti ayatnya yang ke-33. Sebab ayat 24 disitulah Yesus memberitakan sebuah clear cut decision bahwa kamu harus membuat pilihan, kamu ada di sistem apa, itu jelas. Jadi dia melakukan sebuah keputusan yang tegas bahwa kamu tidak bisa. Makanya di situ kamu tidak bisa buat Tuhan. Tidak boleh melayani Mamon dan melayani itu Allah dalam kesempatan yang sama. Sebab dia menunjukkan dua pasang kata ini. Kamu akan mengasihi yang satu, akan membenci yang lain. Kamu akan setia pada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Itu langsung kelihatan. Itu langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Jadi dia beritahu bahwa
Kalau kamu bertuhankan mamon, nah ini yang terjadi buat kamu. Kalau kamu bertuhankan Allah, ini yang terjadi. Jadi langsung pisahkan. Ada seperti tabrakan sistem. Jadi prioritas kita itu, kamu mesti tahu bahwa kamu punya prioritas itu, kamu ada di sistem mana? Kamu ada di sistem mamon, nah tentu saudara-saudara itu sistem dunia, atau kamu ada di sistem Allah, sistem kerajaan Allah. Itu jelas. Makanya dia bilang, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Itu kata kunci. Ini sudah tahu ada dua sistem yang bergerak di dunia ini. Mamon jelas itu sistem dunia, sedangkan Allah adalah sistem kerajaan Allah. Karena siapa yang menjadi tuanmu, siapa yang menjadi Tuhanmu, dia yang menguasai kehidupanmu, dia yang menguasai sistem kehidupanmu. Itu jelas di ayat itu disebut. Makanya waktu dia berkata ayat 24 seperti itu, tiba-tiba ayat 25. Sayangnya kalau kita baca Alkitab menggunakan perikop yang dituliskan oleh LAI, oleh siapapun, dia putuskan perikop itu, membuat kita seolah-olah berpikir bahwa ayat 24 dan 25 terpisah itu. Itu nggak terpisah sama sekali. Sebab dia mau beritahu kepada kita. Dia mau bilang ini buat saudara. Kira-kira dia mau katakan kepada kita, kamu yang ada di sistem sorga, kamu tidak perlu khawatir tentang apa-apa yang ada di sistem dunia. Gitu, kira-kira. Kira-kira dia berkata itu. Coba baca dulu baik-baik. Dia habis bilang kamu harus membuat pilihan, tidak mengabdi pada mamon dan tidak mengabdi kepada atau mengabdi kepada mamon atau mengabdi kepada Allah. Pilih salah satu. Baru dia berkata begini, janganlah kamu khawatir, ya kan? Jadi dia beritahukan kepada kita begini. Kalau kamu ada di dalam dunia, kamu tidak perlu khawatir. Sebab kamu ada di sistem yang berbeda. Di sistem kerajaan Allah, kecukupan tersedia. Ketersediaan ada. Di sistem kerajaan Allah, semua yang Anda butuhkan ada dicukupkan oleh Allah. Itu jelas. Di sistem kerajaan Allah, Tuhan bilang, di sistem kerajaan Allah, kamu perlu lihat burung pakai dasi kemudian khotbah hari Minggu? Nah, burung tidak perlu terbang dan cari-cari pelayanan berkata, ada yang mau terima saya punya khotbah hari Minggu ini? Nggak perlu. Tapi nggak ada burung yang jatuh. Kemudian sudah pegang burung dan tanya, kenapa jatuh Pak? Saya lapar. Saya tidak makan 3 hari. Saya tidak makan 1 minggu. Nggak ada cerita itu. Cerita itu nggak ada. Jadi dia berkata begini, in a different system kamu bakal khawatir. Makanya kita diajar sebuah pemahaman yang jelas. Ayat 24 itu kasih tahu buat kita jelas. Hey, you decide. Tuhanmu siapa? Nah, sudah paham kan? Kalau pertanyaannya adalah Tuhanmu siapa? Itu menunjuk kepada di sistem mana kamu ada. Itu udah jelas. Menurut saya salah satu definisi atau salah satu arti dari kata Tuhan, selain sebenarnya kata Tuhan itu kan kurios bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Ibraninya menggunakan kata Adonai. Itu dua kata yang populer. Kurios dan Adonai. Yang artinya sebenarnya terbanyak nomina kata pertama dari kurios itu adalah owner. Pemilik. Dia adalah pemilik kehidupan kita. My master. Itu berurusan dengan budak yang berkata ini tuan saya, ini majikan saya. Dia yang kendalikan kehidupan saya. Dia pemilik saya. Tapi di sisi lain juga punya pengertian, dia bertanggung jawab atas kehidupan saya. Dia yang menguasai kehidupan saya. Itu sebenarnya kata kurios atau kata Adonai punya arti adalah pemilik, owner. Dia adalah owner dalam kehidupanmu. Itu punya pengertian dia yang ngatur seluruh sistemmu. Dia yang atur apapun yang terjadi dalam kehidupan. Jadi sebenarnya mengkhotbahkan kingdom priority harus dimulai dengan clear cut decision. Kamu ada di sistem mana? Tuhanmu siapa? Sebab masalah yang terjadi adalah kita ini sebagai orang percaya cenderung curiga pada Tuhan di sistem yang salah. Jadi Tuhan beritahu buat kita begini, kamu tidak usah khawatir, janganlah kamu khawatir. By the way, saudara mesti paham kan, di sistem dunia, orang didorong oleh kekhawatiran.
kekhawatiran untuk miskin, kekhawatiran untuk kurang, kekhawatiran untuk ditinggalkan. Karena memang mereka tahu mereka bakal ditinggalkan. Sudah tahu kan, di sistem itu iblis tidak mengasihi orang-orang yang ada di bawahnya. Orang juga tahu bahwa iblis bukan majikan yang baik. Iblis tidak pernah memberi dengan pamrih, tidak pernah. Itu dia tidak mengenal kasih. Kenapa? Karena memang di pribadinya nggak ada ide itu. Di pribadinya nggak ada paradigm itu. Iblis nggak mengasihi siapapun. Dia akan bunuh siapapun. Makanya Alkitab tulis, iblis itu dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak punya agenda lain. Emang iblis punya agenda bikin kaya saudara? Nah, dia pengen bunuh saudara. Ya. Dia tidak pengen bakar rumahmu, dia mau bunuh saudara. Dia tidak pengen kasih celaka mobilmu, dia mau bunuh saudara. Dia tidak mau bikin rumahmu terbakar atau enggak, dia mau bunuh saudara, itu tujuannya. Dia mau saudara mati. Dia mau saudara mati, kehendak Allah tidak bisa lewat, tidak bisa terjadi lewat kehidupan saudara. Dia ingin tawan semua orang. Sebab Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan manusia adalah menyatakan tujuan-tujuan Tuhan. Maka itu abort the purpose of God. Iblis harus bunuh semua manusia. Sebab ingat, metode Tuhan adalah manusia. Sayangnya kita, karena kita tidak tahu sistem, kita gampang dikalahkan. Makanya dia berkata, sebenarnya yang disebut di situ, semua kita perlu. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, dan tinggal di mana. Itu kan kita sudah tahu, itu namanya ya Abraham Maslow mengeluarkan teori ini di awal abad ke-9, awal abad ke-20. Abraham Maslow memberitahukan inilah kebutuhan manusia sampai ya. Tentu sekarang sudah berubah ya. Rock Manado bukan cuma perlu makan minum pakai, perlu internet, kote, perlu ada yang lain, perlu pesawat pribadi, for Gembala, perlu ada banyak kebutuhan yang berkembang. Tapi ini kita paham bahwa kebutuhan manusia itu ternyata menurut sistem kerajaan Allah itu tanggung jawab Allah. Wow, wow. Sementara di kerajaan samping sini, di kerajaan kegelapan, di sistem kerajaan dunia, kebutuhan itu adalah alat untuk menguasai manusia. Alat untuk memperbudak manusia. Alat untuk menjerat mereka dalam bentuk perbudakan sehingga mereka mengejar sesuatu. Supaya mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka mengejar uang, mengejar sebenarnya. Itu kata dipakai, kata mencari. Bilang dulu mencari. Ya, itu penting kata itu mencari. Makanya klimaks dari semuanya itu diberitahukan. Dunia ini bergerak dengan kecemasan. Dunia ini bergerak dengan apa yang disebut dengan kekhawatiran. Begitulah caranya dunia bergerak. Itu adalah sistem perbudakan. Dan kita sudah lihat di mana-mana lah. Ya toh. Pernah ketemu keluarga nggak? Keluarga yang berpikir, oh kita mau ada uang supaya anak-anak bisa sekolah. Jadi bapaknya pergi kerja. Bapaknya kerja terlalu banyak, kasih tinggal anaknya. Jadi begitu bapaknya dapat uang pulang ke rumah, anak sudah narkoba, tidak bisa sekolah lagi. Kemudian dia kaget, kenapa, apa yang terjadi? Karena dunia base pada hal tersebut. Dunia base pada keraguan. Dunia base kepada kekhawatiran. Dunia base kepada ketakutan. Makanya dunia takut sekali. Kalau apa? Hal kebutuhan pokok mereka tidak tercapai. Makanya mereka disuruh bekerja. Sementara mereka bekerja, mereka kehilangan tujuan mereka. Mereka ada dalam perbudakan terus. Makanya coba kita baca. Ayat 32 dari Matius pasalnya ke-6. Apa yang dibilang di ayat ke-32? Matius pasalnya ke-6. Di situ dengan jelas. Semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Semuanya itu adalah apa yang kamu makan, minum, pakai, bahkan apa yang kamu itu kan, yang kamu cari, apa yang di dunia cari, tinggal di mana. Semua orang mau cari itu. Dan dia bilang semuanya itu dicari oleh apa? Dicari oleh
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Simple, bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal tersebut. Kalau saya punya bahasa simple, semua yang ada di sistem dunia mencari hal tersebut. Tiba-tiba Yesus berkata, tetapi, haleluya. Saya suka kata tetapi. Sebelum saya jelaskan kata tetapi ini, saya harus jelaskan dulu kata dicari atau mencari. Semuanya itu dicari. Jadi bangsa-bangsa mencari semuanya itu. Mencari kebutuhan yang telah menyebabkan manusia apa? Yang telah menyebabkan semua manusia merasa itu tuh. Merasa nggak nyaman. Merasa cemas. Merasa apa lagi? Yesus khawatir. Merasa apa lagi? Semua itu dicari oleh dunia. Kata mencari punya 3 pengertian. Yang pertama, menginginkan. Itu punya pengertian kamu hanya melakukannya sampai kamu mendapatkannya. Baru kamu tahu itu tercapai. Itu jelas. Itu mencari. Itu kata mencari adalah menginginkan. Kamu menginginkannya begitu rupa. Bilang dulu keinginan. Bilang dulu keinginan. Nanti kita akan bahas kata keinginan karena kata itu adalah kata yang paling disukai di sistem sebelah sini. Kata keinginan. Ingin, 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 ingin. Ya toh? Sampai Yakobus bilang, kita itu sudah dicobai oleh Tuhan. Iblis juga akan cobai kita. Jangan kasih salah-salah dia. Ya sudah. Iblis juga ada cobaan kita. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Yakobus jelaskan hal tersebut. Saya tidak bilang bahwa iblis itu bukan pencoba atau penggoda. Dia sebenarnya kalau bahasa Alkitab ya, iblis itu lebih cocok disebut dengan kata penuduh. Penuduh dia sebenarnya. Dia sebenarnya itu the accuser. Jadi kata dia bolos itu sebenarnya punya pengertian the accuser. Penuduh. Dia tuduh kita. Jadi dia tuduh kita. Oh kamu nggak bisa dapat itu lah. Nggak bisa dapat makan ya. Wah kamu ayah yang nggak bagus. Kamu bajingan, kamu makan sendiri gitu. Dia akan tuduh orang-orang yang tidak mencapai kebutuhannya. Padahal, ini dia. Yesus berkata begini. Carilah. Tetapi carilah dahulu. Mengapa saya bilang ada kata carilah dahulu? Sebab di ayat 32 ada sebuah statement pendek yang harus kita pahami juga statement pendek ini. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Loh, kenapa dia ada di sistem ini? Tapi Tuhan bilang kita memerlukan semuanya itu. Kesimpulannya simpel. Kesimpulannya karena kita di bumi ini diutus ke dalam dunia. Diutus pada sistem itu. Halo? Di kingdom position kita diajar bahwa kita ditempatkan oleh Allah di dunia. Tuhan yang utus kamu ke dunia. Bilang dulu, diutus ke dunia. Gak usah repot-repot pergi keluar dulu. Kamu diutus ke dunia. Yesus yang taruh kamu ke dunia ini. Dan Yesus bilang, Bapak, kalau mereka ada rasa senang di dunia dan mereka mau keluar dari dunia, jangan. Tahan mereka di situ. Itu Yesus bilang. Kayaknya ide ini gak ada di kepala saudara ya. Bahwa saudara diutus ke dalam dunia. Ya, Tuhan mengutus saudara ke dalam dunia. Itu jelas. Mungkin kita harus baca ayatnya kali ya. Ayo kita baca ayatnya. Kayaknya ini, saudara memang wajah-wajah perlu ayat baru percaya. Saya tahu itu. Saudara memang harus berdasarkan firman Tuhan. Coba ke Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Nah ini Yesus sedang berdoa ya, kepada Bapa sebagai doa pertanggungan jawab. Dan waktu dia berdoa untuk kita, tebak ini doanya. Dia berdoa buat kita. Oke, kita baca ayat 12. Ya, kalau sudah baca misalnya ayat yang ke-11. Bisa kita baca ayat 11 loh. Tidak apa-apa lah.
Ya, kalau sudah baca sudah tentang pemilikan, aku milikmu, sudah ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Oke. Kenapa? Karena bersama-sama Yesus kita ada dalam dunia. Yesus berkata di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, tapi ketahuilah aku telah mengalahkan dunia. Sekarang dia bilang gini, oke, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi di dalam dunia, peliharalah mereka dalam namamu. Makanya saudara dikasih makan oleh nama Tuhan. Haleluya. Itu penting buat saudara ketahui. Ya, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Siap. Itu berkat lah. Saudara bahas sendiri soal itu, konsep itu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sebagai daplah yang ditulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Jadi yang kedua adalah yang pertama sudah diberi makan oleh nama Tuhan, sekarang sudah diberi makan oleh firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kemudian dia berkata, aku berikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku apa? Bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi sebetulnya jangan ambil mereka dari dunia. Ya, biar mereka di sistem dunia. Kalau mereka salah sistem, mereka akan makan akibatnya. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ini Yesus sudah bilang kan? Sudah bisa, coba kita baca ayat 18. Seperti engkau telah mengutus, demikian pula aku telah. Jadi saudara diutus kemana? Ke dalam dunia. Dan saudara jangan keluar dari dunia sampai kehendak Allah terselesaikan. Halo? Makanya di dunia itu kita harus memutuskan untuk kita hidup dengan cara hidup kerajaan. Dan itu sangat bisa. Makanya Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain ditambahkan pada saudara. Karena itu adalah tanggung jawab sistem kerajaan Allah. Bahwa Allah akan mencukupkan kehidupan saudara. Oke, saya beritahu pada saudara, di sistem kerajaan Allah dan di sistem kerajaan dunia, sama-sama ada pekerjaan. Betul ya? Tapi di sistem kerajaan dunia, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang melelahkan, kopos, dan sia-sia. Tapi kalau di sistem kerajaan Allah, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, ergon, mengeluarkan kehendak Allah dari kehidupan kita, menyatakan Allah yang tidak kelihatan lewat kehidupan kita. Kita bekerja, kita menyatakan. Jadi lihat, beda. Sama-sama bekerja, tapi beda tujuan, beda prinsip, dan beda dasar di mana kita melakukannya. Nah sekarang, kita kembali ke yang Yesus katakan. Gini, hey, cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya sekarang, kita ini, di dalam diri kita ini, masih ada hal-hal dunia yang dunia tahu masih ada pada saudara. Jadi kalau iblis datang sekarang, dia tidak terlalu panik. Dia tahu, dia lihat, aduh, laki-laki ini produk saya masih ada dalam dia. Itu saja.
Dia tidak perlu panik. Kerajaan Allah tidak menguasai penuh kehidupannya. Sebab produk saya masih ada dalam dia. Ada 3 produk dari sistem dunia. Saya sudah pernah katakan pada saudara, saya mau ulangi lagi. 3 produk itu adalah, yang pertama adalah agama. Itu produk yang pertama. Hei, berhenti agama. Berhenti. Berhenti main agama-agama. Bubar agama, harus berhenti. Agama harus berhenti. Itu sistem dunia. Agama yang menghentikan kerajaan Allah bergerak di muka bumi ini. Saya menyimpulkan bahwa Matius 11 ayat 12 itu adalah agama. Saya yakin itu adalah agama. Apakah Matius 11 ayat 12? Sebab sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserong dan orang yang menyerongnya berusaha menguasai. Itu agama artinya. Dan itu terjadi pada gereja abad keempat, kelima, 6 sampai gereja masuk ke 8. Dan sampai sekarang kita sedang berjuang dan bertempur dengan akibat-akibat yang dibawa olehnya. Yang agama telah mengaburkan tujuan Tuhan. Agama telah menghilangkan banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Agama menggantikannya dengan satu hal yang sangat nyaman. Percaya, masuk surga lah kamu. Itu agama sekali. Nah, kita harus betul-betul apa? Kita harus betul-betul berani membuat keputusan. Sebab kalau tidak, dia masih dapat produknya dia dalam diri kita. Kalau iblis masih dapat produknya dalam diri kita, dia akan tetap mempermainkan kita, membuat kita cemas. Saya mau beritahu buat bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak usah cemas. Kalau tidak ada bangunan sendiri, nggak perlu cemas. Nggak perlu pinjam di bank, pinjol dan semuanya untuk berupaya punya gedung sendiri. Nggak usah. Nggak jadi peminta-minta, jalankan proposal, jangan. Itu sistem yang lain. Makanya kita berlomba-lomba ciptakan sistem bersama dengan Tuhan. Supaya kita kemudian bisa melihat sistem kecukupan itu datang pada kita. Kita mau sistem kecukupan, tapi kita tetap punya apa itu? Punya simpanan, kita punya brankas yang isinya sistem dunia. Kita punya second opinion sistem dunia. Kita punya apa itu? Kita punya skoci sistem dunia. Tidak bisa. Kita harus ada pada sistem kerajaan Allah dan kemudian mengerjakannya. Dan memang itu nggak mudah. Saya kemudian pelajari ya. Yesus itu dia ada di dunia tapi dia bukan dari dunia. Jadi iblis tidak dapat produknya dalam diri Yesus. Makanya benar itu ayat yang berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-30. Waktu Yesus berkata, marilah kita pergi dari sini sebab penguasa dunia itu datang. Dan dia tidak menemukan apa-apa dalam diriku. Artinya apa? Penguasa dunia scan. Ini orang dari mana dia ini? Kenapa kita tidak tahu siapa dia? Kita tidak dapat apa-apa dalam dirinya. Who is this guy? Kira-kira begitu. Ya. Makanya kita bilang iblis tidak menemukan apa-apa di dalam diri Yesus. Tidak apa-apa. Coba saudara baca dulu. Saudara anggap itu cuma ayat biasa. Itu ayat penting itu. Ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Terjemahan bahasa Inggris bilang begini. Ini terjemahan bahasa Inggris. Kasih tahu buat kita di ayatnya yang ke-30 itu dia bilang begini. Hereafter I will not talk too much with you, for the prince of this world comes and had nothing in me. Had nothing in me. Ya. Ya, terjemahan bahasa Indonesia bilang tidak berkuasa apapun. Jadi kira-kira kalau saya ganti bahasanya, iblis tidak punya pijakan dalam diri Yesus. Karena tidak ada produknya di situ. Nggak ada produk. Nah,
Nanti kita tentu bisa bahas, kita bisa bahas. Itu yang pertama agama. Yang kedua adalah uang. Uang bukan dari kerajaan Allah. Orang berpikir dia netral, tapi sekarang sudah tidak netral lagi. Uang pada dasarnya, when it first invented, waktu dia pertama ditemukan, itu hanyalah alat tukar. Hanyalah alat tukar. Tapi tentu sudah tahu dia berkembang. Dia berkembang menjadi alat efisiensi untuk memudahkan. Dia berkembang menjadi alat supaya orang hidup dalam kota, alat kesejahteraan untuk kota, alat membayar pajak supaya mereka dapat tinggal di dalam kota. Sehingga membuat perbedaan siapa yang tinggal di luar kota dan siapa yang tinggal di dalam kota. Kota memberikan rasa aman, kota memberikan peluang-peluang politik dan memberi peluang-peluang yang lain secara ekonomi. Betul ya? Tapi kemudian dia berubah menjadi alat keseimbangan masyarakat. Kemudian dia berubah menjadi alat kekuasaan. Kemudian dia berubah menjadi kekuasaan itu sendiri yang disembah oleh orang. Di mana orang bisa mengorbankan keluarganya. Orang bisa mengorbankan anaknya. Orang bisa mengorbankan panggilannya. Orang bisa mengorbankan apa saja demi uang. Mereka bisa melacurkan apa yang mereka yakini. Mereka bisa lacurkan imannya, keyakinannya, pendekatannya terhadap hal tersebut. Wow, itu sistem. Jadi ada apa? Ada agama, ada uang. Tapi yang ketiga ada illegal power. Kuasa sihir. Kuasa yang berusaha mendominasi, mengendalikan, mengintimidasi. Berusaha membuat kita hidup di luar kehendak Allah. Itu ada di sistem itu. Ya. Nah, sekarang kalau yang di sistem kerajaan Allah ya sudah tahu sendiri lah ya. Itu ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran dalam Yesus Kristus. Kalau baca apa-apa yang dikatakan oleh Paulus, apa-apa yang dikatakan oleh Yakobus, itu jelas hikmat yang di atas pertama-tama murni, bla bla bla, ada banyak sekali yang menunjukkan tentang ini loh. Kalau kamu hidup di sistem ini. Nah, saya punya waktu tinggal 10 menit. Jadi saya harus segera berhenti. Saya harus bilang ini pada saudara. Di Alkitab ditulis bahwa kamu bisa hidup di dunia ini. Tetapi kamu bisa hidup di dunia ini. Oke, kita baca ayatnya. Dan kemudian kita lihat bagaimana kita melakukannya. Yuk kita baca ayatnya. Bahwa sekali lagi, ini yang saya maksud dengan kingdom prioritas. Bahwa kita memprioritaskan kerajaan Allah untuk melihat bagaimana sistem kerajaan Allah bekerja. Kan dibilang kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Nah, sistem kerajaan itu ada kebenarannya. Itu righteousness. Supaya righteousness itu berarti posisi kebenaran Anda di hadapan Tuhan. Itu penting. Righteous itu posisi kebenaran kita di hadapan Tuhan. Dan Yesus sudah bereskan itu kan. Jadi posisi kita secure di hadapan Tuhan. Itu yang harusnya kita cari. Itu yang kita inginkan. Itu yang mau kita jadikan sebagai kesadaran utama kita. Itu prioritasnya. Sekarang kita pergi ke 2 Korintus pasal 10. Ayatnya yang ketiga. Sampai ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Bukan kebetulan ditulis seperti itu, saudara. Ya, coba kita lihat ayat yang ketiga. Ini Paulus bilang, oke, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami apa? Tidak berjuang secara apa? Duniawi. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup
di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Berarti possibility tetap ada, orang ada di dunia tapi tidak duniawi. Betul ya? Itu bisa dong. Berarti menurut ayat ini Paulus bilang kami memang hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, tapi ayat yang keempat, kemudian dia beritahu. Ayat keempat bilang apa? Ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Jadi kekuatanmu haruslah, senjatamu haruslah bukan hal duniawi. Saya masih ingat bicara sama satu orang, kemudian berkata, pindah lagi tempat kebaktiannya, ya toh. Terus tebak apa jawabannya mereka? Kurang pelurunya, kurang senjatanya. Saya bilang, itu lihat coba. Mereka berpikir senjata mereka, penilaian terhadap diri mereka adalah uang. Ya. Nggak usah khawatir, itu bukan urusan kita. Itu bukan. Coba lihat. Dia bilang begini, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, stop dulu. Orang menerjemahkan benteng sebagai benteng. Itu benteng itu pikiran. Ini. Dialogismos. Ini. Cara berpikir kita yang harusnya dilucuti. Semua yang duniawi di pemikiran kita dilucuti. Dan pikiran tetap merupakan tempat atau medan pertempuran yang tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Tetap jalan terus. Nah, coba lihat itu. Benteng-benteng. Kemudian meruntuhkan benteng-benteng. Yang kedua adalah mematahkan setiap siasat. Siasat. Skimming dari kerajaan kegelapan. Skimming dari kerajaan kegelapan. Ada beberapa skimming dari kerajaan kegelapan. Salah satunya adalah divide et impera. Pecahkan baru kuasai. Itu jelas. Itu skimming dari kerajaan Allah. Kalau kita mulai berpikir sendiri, mulai gosip, mulai attack orang lain, mulai berkata kita lebih baik daripada orang lain, jangan salah. You are in the scheming of the devil. Kalau kamu udah tidak mulai mengampuni, kamu mulai tidak melepaskan pengampunan, kamu mulai menolak untuk menerima saudara-saudaramu, saudara ada dalam scheming kerajaan kegelapan. Kamu ada dalam apa? Taktik atau siasat dari kerajaan kegelapan. Ini siasat orang. Nah, itu yang pertama adalah peruntukan benteng-benteng. Ini pemikiran. Yang kedua adalah mematahkan siasat. Yang ketiga, merubuhkan setiap kubu. Kubu sama lagi, pikiran. Itu sama artinya. Pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Titik. Dia bilang pikiran tuh. Baru ayat berikut. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatanmu telah menjadi sempurna. Kata kuncinya 7. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya. Bilang loh, berpikir bahwa dia adalah milik Kristus. Bilang loh, berpikir bahwa dia adalah milik Kristus. Apa artinya itu? Menjadikan Kristus itu Tuhan. Itu jelas. Milik, owner. Kata pemilikan itu owner. Itu tanda bahwa itu Tuhan. Kamu ada di sistemnya. Ya. Ya terserah orang mau kritik teks atau apapun. Kira-kira itu artinya sederhana. Ya. Ia adalah milik Kristus. Hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Jadi ya penilaian kita terhadap orang lain jadi lebih baik. Konteksnya apa sekarang? Bahwa kita tetap bisa hidup dalam sistem kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi harusnya yuk kita bangun budaya.
Jangan biarkan orang berkata, tanpa uang kamu gak bisa. Jangan. Jangan biarkan. Lama-lama kan kamu juga bilang, tanpa agama kamu gak bisa. Lama-lama kamu juga akan bilang, kan? Nanti tanpa illegal power kamu gak bisa. Jadi orang kemudian sekarang berusaha menggunakan apa aja dari sistem dunia. Kamu harus mulai dari awal. Berkata, ya, kita akan melakukannya. Kita akan melakukannya. Sekarang, kenapa Tuhan bilang bahwa kita membutuhkan semuanya itu? Kita memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, karena kita diutus di dalam dunia. Dan yang namanya di dalam dunia, kamu punya semua yang Tuhan sudah siapkan. Kamu cuma perlu konversikan saja. Nah, makanya kita yakin. Di dalam dunia ini, kata Paulus, kita harus bekerja memberi buah. Kita harus mengeluarkan buah-buah kerajaan lebih banyak. Jadi konsentrasi pada buah kerajaan yang kamu harus keluarkan. Itu yang Paulus bilang di Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22 dan 23. Bahwa kalau aku masih hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Nah sekarang, kalau saya bilang kata ini, di dalam kita ada kerajaan Allah. Amin. Di dalam saudara ada seluruh perangkat kerajaan yang mendukung saudara. Di dalam saudara ada karunia-karunia, talenta-talenta, kebisaan-kebisaan, kuasa, abilitas, talenta, gift, apa aja dalam diri saudara. Keluarkan itu. Manifestasikan lewat pekerjaan. Jangan izinkan. Jangan izinkan orang lain berkata kepada kamu begini. Udahlah. Kalau kau mau maju, ini uang, ini agama, ini seluruhnya. Kalau mereka tawarkan sistem dunia pada saudara, tolak. Prioritasmu adalah kerajaan Allah. Melihat pemerintahan Allah terlaksana lewat kehidupan kita. Melihat tujuan-tujuan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Melihat seluruh kehidupan kita menjadi pelaksana kehendak Allah untuk mencapai tujuannya di dunia ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jonathan untuk sesi pertama ini. Silakan kita masuk ke sesi diskusi. Ada yang mau berdiskusi, bertanya, atau yang kurang jelas, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit, bukan tambah tapi ingin memperjelas saja bahwa dalam terjemahan yang lain di Matius 6 ayat 33 itu, dalam terjemahan BIMK, itu dikatakan begini. Ya, Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan BIMK, ya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Ya, jadi kita di sistem dunia ini, biar pemerintahan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengusahakannya tadi Kak Jo bilang, ya, supaya dan kita melakukan kehendaknya karena kita ini adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Ya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ya, jadi itu tambahan sedikit. Tambahan juga. Ditambahkan itu berarti bonus. Bonus itu artinya beli rumah dapat payung, beli motor dapat Ya, helm, beli komputer dapat pensil. Bukan beli payung dapat rumah nih. Ibu-ibu lebih tahu bonus dari siapapun. Tambahan kecil saja. Saja sampai lupa. Ya siap. Saya dapat pergumulannya. Haleluya.
Prioritas kita mesti jelas, sebab kalau tidak, dunia semakin gila. Saya ketemu orang-orang yang berkata mereka ditawarkan untuk cuci uang, itu wah, triliunan. Jadi dunia sedang gila. Gila banget. Ya, hati-hati aja. Mungkin Kak Jo bisa bisa berikan ini juga mungkin apa nih pemahaman yang lebih tentang ini Kak Jo. Berjuang secara duniawi dan hidup secara duniawi itu contoh secara sederhana itu apa ini Kak Jo? Supaya bisa dibedakan. Ya, berjuang secara duniawi adalah saudara berjuang di sistem yang salah kan. Berjuang secara duniawi itu adalah kita berjuang dengan cara-cara, dengan sistem keterpaduan dari kerajaan lawan. Misalnya contoh, kita melakukannya berdasarkan apa yang saya sebut dengan 3 hal tadi itu. Ya, kita termotivasi oleh uang, terkuasai oleh uang, berpikir agamawi. Agama sifatnya itu mengikat. Agama sifatnya mengendalikan. Agama sifatnya kita pengen mengambil untuk diri kita. Agama kata Alkitab menurut sepertinya kelihatannya rendah hati, tapi dia sebenarnya sangat sombong banget kira-kira kayak gitu. Itu agama sebenarnya. It's a very strange thing. Orang kira dia berbuat baik aja, tapi mereka berbuat baik untuk kepentingan melawan kehendak Tuhan. Agama sangat berbahaya. Dan ada orang yang melakukannya. Nah, duniawi sebenarnya itu, kalau orang tanya, kan sudah tertulis. Coba kita baca ya. Oke lah, tidak apa-apa kita tambah sedikit lah ya. Perlu ditambah, tapi sudah tahu sebenarnya ini. Cuman, sudah kayaknya perlu diingatkan ulang. Sebab apa yang tidak diulang-ulang kadang-kadang susah. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Ayat itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, coba, apa kata yang paling penting di ayat 16 itu? Keinginan kan? Keinginan kan? Iya kan? Keinginan gak sih? Keinginan. Dan Paulus jelaskan berkali-kali, kalau kita memang mempertuhankan Kristus, kamu mematikan keinginan dagingmu. Itu Kolose bilang itu. Betul kan? Paulus, coba kita lihat kitab Kolose. Cuma keberimbangan aja. Coba kita lihat kitab Kolose itu. Supaya sudah bisa bacanya. Tahan tetap di kitab 1 Yohanes. Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-5. Ya kan? Kalau kamu telah ditebus, pikirkanlah perkara yang di atas. Kemudian dia berkata ini, ayat yang ke-5. Karena itu kata itu. Karena itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu dia. Matikan di dalam dirimu. Kira-kira kalau orang bilang, kok susah ya matikan? Enggak. Pengertiannya simpel. Hentikan keinginannya. Lawan keinginannya itu saja sebenarnya. Kan keinginan ini, kan kata kuncinya di kata keinginan. Kamu dicobai oleh keinginan. Hentikan keinginannya. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, sujat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Sampai semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dikasih dalam kurung atas orang-orang durhaka. Itu pemberontak. Baru dia bilang, dahulu kamu juga melakukan hal yang sama ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang, buanglah semuanya ini. Amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor
yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling berdustai dan seterusnya. Itu ayat-ayat ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita, kata yang dipilih tadi itu, kita berupaya supaya pemerintahan Allah ternyata dalam kehidupan kita. Jadi ada upaya kita, ada endeavor, ada. Berupayalah, berusahalah. Itu kata dipakai di Alkitab. Iya. Nah, kata-kata itu kayaknya tidak disukai sekarang. Karena kayaknya kita anti kasih karunia kalau mengatakan kata-kata itu. Enggak. Itu kata-kata natural saja. Di sistem kerajaan Allah ada kata itu. Berupayalah supaya kamu berkenan kepada Allah. Kata yang dipakai di terjemahan BMKG tadi, yang dikutip oleh Pastor Heinze tadi, ya, berupaya supaya Allah memerintah dalam kehidupanmu. Ya kan? Those things adalah hal-hal yang kita mesti kerjakan. Tapi kalau tidak, nah ini dia. Kita bisa kelihatan rohani, tapi duniawi itu tidak enak banget. Tapi bahayanya, orang menyerang kita, mengapa kita tidak kelihatan pious? Itu agama bahkan kalau menurut saya. Iya. Saya tidak makan juga yang kayak gitu. Enggak. Nah kita memang perlu sekali sebuah mata yang melihat supaya kita dapat membuat perbedaan. Saya masih ingat sampai hari ini. Sekarang saudara harus perhatikan, ini prinsip penting sekali. Makanya kalau saudara dibilang kemampuan membedakan, saya akan tawarkan pertama, pemimpin rohani harus tahu membedakan di sistem mana dia sedang ada sekarang ini. Jadi kalau memang pertanyaannya adalah where are you? Tanya dulu kamu ada di sistem mana, gitu aja. Ya itu dulu pertanyaan. Ya itu tanya pertanyaan itu. Ya, I like that. Tanya pertanyaan, saya ada di sistem mana? Biar kamu kelihatan pious, karena pious tidak menutup. Pious itu apa ya? Kelihatan alim, itu cuma tanda agama saja. Tanda agama. Kita tidak mengarah ke situ. Saya mau kita punya freedom untuk menyatakannya juga. Akan tetapi kita tidak izinkan orang lain menghakimi kita untuk hal tersebut. Iya kan? Nah, kita perlu sekali untuk betul-betul menyatakan kepada dunia bahwa kita pun menghentikan, kita pun mematikan di dalam kita keinginan-keinginan itu. Ya, sudah benar tadi yang ditulis-tulis dalam nafsu duniawi dipadamkan. Siap. Pak Dr. Iluk, thank you. Jelas. Itu semua adalah kata-kata yang perlu kita buat. Nah, kalau baca di pasal yang ketiga, dia bilang gini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Coba lihat itu. Itu again, saya kira tema kita bulan ini kan paradigm ya. Ya mungkin sebentar saya akan bahas paradigma di sesi yang berikutnya. Tapi yang kita perlu lihat di sini dia bilang begini, bahwa kamu punya cara yaitu matikan di dalam kamu semua yang duniawi. Tapi yang kedua yang harus bilang dulu terus menerus, continually, baca itu. Ya, dia bilang ini, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui, tulis, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Jadi ada gambar yang ditunjukkan kepada kita. Gambar siapa? Gambar Kristus. Itu disebutkan paradigma. Kita ada gambar yang ditunjukkan oleh firman Allah, bagaimana hidup mengalahkan semuanya itu. Sekali lagi kita harus kembali kepada kesadaran yang dipulihkan. Kesadaran kita sadar Tuhan, sadar kebenaran, sadar kemuliaan. Kalau saya punya bahasa yang baru, sadar kerajaan. Itu dia. Bahwa Tuhan memerintah. Saya berjalan di depan tahtanya. Saya bukan jalan biasa. Saya berjalan di depan tahtanya. Jadi kalau Pak Robert bilang kira-kira gimana, ya udah jelas.
Kita harus menghentikan perbuatan duniawi. Dan jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Sebab di Kolose pasal 2 itu Paulus bilang, karena itu ayat 16, jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Coba lihat ayat yang 18. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, sedang berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Lihat, dia kelihatannya punya penglihatan, punya apa, tapi dia ternyata punya pikiran duniawi itu. Membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang dia tidak berpegang teguh kepada kepala, ya, penguasa sistem yang dari mana seluruh tubuh, sistem tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi menerima pertumbuhan ilahi. Jadi jangan biarkan agama hentikan kita. Kita bisa kata praktek agama kita bagus banget, tapi hubungan Tuhan gak ada. Nanti coba kalau kita punya waktu kita akan membahas mengenai paradigma ini setelah ini sesi yang berikutnya. Tapi kira-kira itu aja ditulis di Alkitab kok berulang-ulang mengenai hal ini. Dan misalnya saudara memaksakan kehendak saudara, memaksakan bahwa ini, ya saya tahu nggak gampang ya kan. Ya sekarang ini yang lagi beredar, ada orang-orang yang menghakimi saudara kita ya. Ya ada yang bilang enggak sih. Misalnya Pak Eras kan sedang dalam keadaan yang sakit dan ya dalam kondisi sudah vegetation kan. Orang menghakimi. Saya bilang buat mereka bahwa kamu tidak berhak menghakimi. Tidak boleh. Kamu harus menunjukkan sikap yang hormat. Itu penting. Soal dia salah, soal dia apa itu urusan lain. Ada orang dengan keras bilang, oh udahlah nggak usah berdoa buat kesembuhannya, berdoa aja buat pertobatannya. Sangat kasar. Bahasanya kelihatan rohani, tapi itu wah itu statement mematikan. Ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ngomong di depan saya hal tersebut. Saya bilang saya akan berkata kepada Allah, kamu udah layak berkata hal tersebut. Kita itu kan semua sikap kan di dalam kita itu. Jadi menurut saya adalah coba kita lihat-lihat. Itu yang saya bilang tadi. Kita mesti tanya kita ada di sistem mana. Karena itu dia yang saya bilang bisa jadi kita kira kita sedang rohani padahal kita duniawi banget. Kita sedang diterjang oleh sistem yang lain. Ya, ya, ya. Disitulah kita kemudian mengenal prioritas. Apa yang harus kita dahulukan. Kerajaan Allah kita dahulukan. Pemerintahan Allah kita dahulukan. Kehendak Allah kita dahulukan. Tujuan-tujuan Allah kita dahulukan. Ya, kita memprioritaskan hal-hal tersebut. Terima kasih, saya harap itu memberi masukan. Thank you. Silakan Pak Romo. Iya, kita masih punya waktu 5 menit. Apa langsung ada yang mau ini dulu? Toilet atau apa silakan. Nanti Ya, 10.20 kita ya Pak Robert, saya mau Kak Jo, berarti agama itu kan berisi peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia kan, yang seolah-olah itu merupakan peraturan itu adalah produk daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan makan ini, jangan bikin ini, jangan lakukan ini, kalau tidak kamu nanti berdosa dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Ya, ya. Kalau di marketplace itu yang biasanya agak apa ini beda-beda tipis itu Kak Jo yang untuk tantangan-tantangan yang dihadapi pakai secara kerajaan atau pakai cara duniawi. Mungkin kalau Jo, mungkin Ya, kalau silakan Pak Luki, silakan ditambah. mungkin kalau menurut saya
Yang membedakan itu kan hanya keluar dari standar kebenaran firman, gitu. Nah, agama ini kan memframe dengan dengan sistem atau eh, apa yang menjadi standar kebenaran firman. Kayak tadi Pak Ence bilang, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu agama itu mulai membingkai dia dengan cara tersendiri, gitu loh. Menekankan, makanya kan Alkitab jelas berkata, jangan kamu menambah dan mengurang. Nah, agama kan bermain di sisi itu. Sehingga mulai prinsip-prinsip yang seperti ini, kayak contoh tadi Kak Jo cerita tentang Pak Eras. Di sisi yang lain mungkin mereka kan pakai ayat-ayat Paulus tentang ayat yang bicara bahwa orang rohani bisa menilai. Konteks ini kan biasa juga disalahartikan dengan menghakimi, gitu. Nah, oleh sebab itu ada sisi-sisi yang berbeda dari sisi mana perspektif kita memandang dari sisi itu. Mungkin kayak seperti itu, dan memang kan agama kan merupakan produk manusia untuk mencoba pencapaian-pencapaian tentang Tuhan itu sendiri. Padahal bagi kita itu kan adalah back to Bible itu udah lebih dari cukup. Di sisi yang lain memang karena bicara agama itu kan bicara karena hukum, negara hukum aja. Itu mungkin kalau dari sisi saya sih ya. Thank you. Saya kira betul, kira nggak ada masalah mengenai hal tersebut. Logika berpikir kita harusnya begini, bahwa apa yang diajarkan oleh agama buat kita itu sebenarnya menurut kitab Kolose dapat saja mengekang. Itu dua kata yang dipakai. Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai agama-agama itu. Tentang makanan, hari, pakaian, macam-macam. Sudah baca aja. Terus yang kedua dia bilang, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan. Karena agama itu dasarnya adalah kepura-puraan. Dasarnya adalah ketidakpastian. Kan? Ini mereka berusaha memastikan apa yang tidak pasti. Itu aja. Ini mereka coba. Makanya dia bilang ini, janganlah kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Bilang lu pura-pura merendahkan diri. Kalau kamu terlalu banyak dipuji karena kerendahan hatimu, hati-hati jangan sampai Iya, iya. Berarti kalau pakai baju putih-putih belum tentu kudus. Pasti. Misalnya pertanyaannya kayak gini. Ya. Setuju nggak dengan statementnya siapa? Gilbert. Bahwa orang puji-puji kerendahan hatinya Paus itu, dia rendah hati. Emang kalau pemimpin naik kijang langsung rendah hati? Jokowi juga naik kijang, mereka nggak puji kok. Tiba-tiba Paus datang terus dia menolak mobil anti peluru yang disiapkan oleh pemerintah. Paus kemudian naik mobil kijang. Wah dipuji banget. Wah ini orang tokoh rendah hati. Dia bilang itu promosi Kak Jo. Promosi mobil. Ya, tapi yang menjadi pernyataan adalah bahwa itu tuh agama menilai dari luar, memutuskan kerendahan hatian menurut apa yang manusia sukai. Sementara yang Tuhan kehendaki kan kehendaknya terlaksana di bumi, itu dia. Ya kan? Logikanya begitu. Ya. Ya, yang terjadi adalah orang coba untuk punya standar, punya gambar gitu. Ya. Tapi mungkin kita berpikir dari sisi ini. Kan misalnya contoh tadi, misalnya contoh ya. Misalnya tentang tadi mau Pak Jokowi kah, mau
realita dan sebagainya. Ini kan ada dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama adalah orang yang melahirkan perspektif dan orang yang melakoninya. Nah, Ya. misalnya Jokowi, dia tidak naik private jet, tapi dia naik ekonomi. Misalnya Paus tadi, dia mendapatkan harusnya fasilitas ini, tapi dia tidak mengenakan. Nah, jadi perspektif berbeda yang mungkin yang perlu kita hati-hati adalah lahirlah perspektif selalu melihat tindakan sebagai sesuatu tolak ukur. Itu dia rendah hati. Tapi dari orang yang melakukannya, itu lahir dari memang karakternya. Ada orang buat telepon, kok ini dia. Nah, jadi gitu mungkin ya. Jadi mungkin dua hal ini. Tapi saya yang tadi mengatakan prinsip-prinsip itu memang benar memang. Gitu loh. Jadi tidak boleh. Nah, agama itu kan ya tak seperti yang tadi kita sudah ngomong ya. Agama itu kan sampai contoh. Saya ingat kali karena tadi malam kita sempat cerita ya gitu ya. Yaitu waktu saya di Ternate dulu dalam perintah waktu kita masih Betani, tempat jadi heboh. Karena satu waktu saya bawa beberapa anak sekolah minggu itu nonton di bioskop. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi cerita yang heboh di Ternate itu. Betani masuk bioskop. Ini pernah terjadi. Tidak kudus itu Pak Luki. Betul Pak Luki. Waktu mereka keluarkan statement begitu. Wah, pendeta Betani tidak kudus, tidak suci, nonton bioskop, baru bawa anak-anak. Terus saya waktu itu disampaikan sama staff, lalu saya bilang gini, bilang sama mereka, apa bedanya kamu nonton di bioskop dengan di rumah? Biar kau nonton di ruang Maha Kudus tapi pikiran kotor. Kan gitu. Jadi frame-frame ini kan yang dibangun gitu. Nah, kayak Pak Indi sempat singgung. Berarti orang yang pakai putih-putih ya memang mau rambut putih, kacamata putih, baju putih, dalam-dalam putih, kaos kaki putih, pakai putih. Jangan-jangan malah kurang ajar. Kan gitu. Itu misalnya begitu. Silakan. Itu nilai-nilai agama yang didoktrinkan, lihat dari lahiriah. Agama cenderung menghakimi, toh? Iya. Baik, kita masuk sesi 2. Silakan Kak Jo. Ya. Sadar.